Oke, baik lagi ke konten Porto gue, di mana gue akan membedah portfolio kerjaan gue beneran yang berdasarkan klien beneran, brief beneran, permasalahan brand beneran, dan yang pasti karya beneran. Melalui segmen Porto gue ini mudah-mudahan ada hal yang bisa kita jadikan pelajaran, mulai dari bagaimana proses membuat sebuah campaign kreatif advertising, dan bagaimana membuat strategi untuk brand dan lain-lain. Tapi yang namanya strategi pasti ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Dan campaign Porto gue kali ini adalah salah satu contoh yang kayaknya gue anggap gagal. Padahal menurut gue strateginya bagus banget. Menurut gue ya. Yes, kita akan obrolin salah satu campaign dari Herbadring Sari Jahe setelah opening berikut. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan detail tentang strategi campaign-nya, pertama kita kenalan dulu dengan brand dan produknya. Herbadring adalah produk minuman herbal alami instan yang diproduksi oleh salah satu brand besar Indonesia yang cukup berpengalaman yaitu Konimax. Produk Herbadring sendiri mempunyai berbagai macam varian dan semuanya dibuat berdasarkan resep minuman tradisional asli Indonesia seperti beras kencur, sari temulawak, kunyit asam, krisantimum, wedang uwuh, susu jahe, udang bajigur, dan tentu aja varian yang akan kita bahas kali ini, Herbadring Sari Jahe. Hadirnya produk Herbadring tentu aja karena Konimax sebagai brand besar untuk produk-produk kesehatan melihat peluang yang besar untuk mengembangkan produk minuman tradisional yang praktis untuk disajikan. Insight yang melatar belakangi hal ini adalah di antara serbuan produk-produk minuman modern, masyarakat Indonesia masih menggemari berbagai macam minuman tradisional, walaupun sifatnya masih occasional atau dalam keadaan tertentu aja. Misalnya, cuaca sedang dingin, badan gak enak, pasti langsung cari udang jahe. Lalu beras kencur masih menjadi menu wajib dan favorit bagi para penggemar jamu. Kunyit asam lumayan sering dikonsumsi para wanita untuk melancarkan menstruasi. Baik lagi, occasional dan fungsional. Di keadaan tertentu aja dan mempunyai fungsi atau menjawab problem tertentu aja. Kesimpulan, minuman tradisional masih sangat diminati oleh masyarakat kita. Problemnya adalah penyajian minuman tradisional yang tidak praktis. Biasanya harus diparut atau diperas dulu. Peluang ini dilihat oleh PT Konimax untuk membuat produk minuman tradisional dengan penyajian yang praktis dan cepat. Akhirnya, lahirlah Herbadring. Nextnya kita akan bahas strategi komunikasi dari Herbadring, dan gue akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah strategi komunikasi launching produk Herbadring, yang kedua adalah strategi campaign komunikasi dari salah satu varian Herbadring yaitu Herbadring Sari Jahe. Notes-nya di bagian yang pertama adalah bukan bagian dari Porto gue karena gue baru ikut di campaign lanjutannya yaitu campaign Herbadring Sari Jahe. Tapi tetap akan gue bahas strategi launchingnya karena biar kita sama-sama dapat konteksnya saat kita mau membahas campaign yang berikutnya. Oke, pertama kita akan bahas campaign launchingnya dulu dengan melihat iklan pertama dari Herbadring di tahun 2011 ini. Ini dia. Dari bahan alami pilihan, tercipta Herbadring untuk kesehatan Anda. Nikmati sari jahe, kunyit asam, sari temulawak. Praktis, nikmat, dan sehat. Herbadring. Be herba, be healthy. Kalau kita lihat iklan launchingnya, strategi yang dipakai adalah standar komunikasi layaknya produk baru yang cenderung deskriptif. Apa aja elemen-elemen komunikasinya? Pertama, tentu aja komunikasi tentang bahan-bahan. Seperti di awal video, iklan langsung dibuka dengan narasi. Dari bahan alami pilihan, tercipta Herbadring untuk kesehatan Anda. Secara komunikasi, Herbadring mau bilang kalau bahan-bahannya memang alami, bukan buatan atau artificial. Narasi juga diperkuat dengan visual yang menampilkan bahan-bahan alami Herbadring seperti jahe, asem, kunyit, madu, dan lain-lain. Setelah bahan-bahan, selanjutnya ada elemen komunikasi apa lagi di iklan ini? Yes, varian. Mengutip narasi di bagian berikutnya yaitu Nikmati sari jahe, kunyit asam, sari temulawak. di mana pada saat launching, Herbadring memang menawarkan 3 varian tersebut. Nah, di bagian ini menurut gue yang menarik justru ada di bagian visualnya, di mana komunikasi Herbadring menampilkan situasi dengan setting kantor yang modern. Secara strategi ini menarik karena Konimax berusaha mengeluarkan Herbadring dari konteks tradisional dan memasukkannya ke konteks keseharian yang modern seperti sekarang. Dan strategi ini yang akan lebih dielaborasi lagi pada bagian kedua nanti pada saat mengkomunikasikan tentang varian. Elemen komunikasi ketiga yang ada di campaign launch Herbadring ini adalah serving and enjoyment shot.
Secara visual diperlihatkan bagaimana menyajikan herbal drink ini mulai dari adegan pouring ke cangkir sampai ke komunikasi bahwa herbal drink ini juga bisa dinikmati dalam keadaan hangat dan juga dingin. Dan elemen keempat yang terakhir adalah product promise. Komunikasi apa yang ingin disampaikan oleh iklan ini terkait dengan product benefit. Herbal drink menarasikannya menjadi 3 hal singkat tapi cukup on point, yaitu Praktis, nikmat, dan sehat. Herbal. kemudian ditutup dengan tagline Be Herba, Be Healthy. Oke, kalau kita lihat di fase launching ini komunikasinya cukup basic, namun semua elemen komunikasi sebagai sebuah produk baru sudah lengkap tercakup di satu materi kreatif. Pengenalan produk dengan berbagai variannya udah ada. Angle komunikasi minuman tradisional untuk keseharian di hidup yang modern udah ada juga. Visual penyajian dan enjoyment shot juga ada. Dan yang paling penting, product benefit juga tersampaikan dengan baik. Setelah launching, strategi selanjutnya seperti apa nih untuk lebih menguatkan brand herbal drink lagi? Kalau ada campaign berikutnya, strategi komunikasinya akan seperti apa? Nah, disinilah baru gua dan tim berpartisipasi untuk membuat strategi komunikasi lanjutan untuk brand herbal drink ini. Dan kita akan mulai bahas secara detail dan terstruktur. Yuk, mari kita mulai. Pertama adalah strategi varian produk untuk lebih menguatkan brand herbal drink. Kalau pada saat launching, kampanyenya fokus untuk mengenalkan herbal drink sebagai sebuah brand dengan banyak varian, sangat masuk akal kalau strategi kampanye berikutnya adalah fokus ke salah satu varian untuk lebih menguatkan lagi pesan komunikasinya. Ibaratnya herbal drink ingin mengkomunikasikan varian flagshipnya. Dan dari ketiga varian yang dimiliki oleh herbal drink, akhirnya dipilih herbal drink sari jahe untuk dikomunikasikan sebagai flagshipnya. Pemilihan sari jahe dibanding dengan 2 varian lainnya yaitu kunyit asam dan sari temulawak juga merupakan strategi yang tepat karena minuman sari jahe sudah cukup dikenal dan familiar dari segi rasa dan juga khasiat. Kunyit asam dinilai tidak cukup kuat sebagai varian flagship karena secara fungsional sangat segmented yang biasanya hanya dikonsumsi para wanita untuk melancarkan menstruasi. Sedangkan sari temulawak masih dianggap belum populer. Sedangkan sari jahe sudah cukup dikenal sebagai minuman tradisional yang berkhasiat untuk meredakan capek, menghangatkan badan, meredakan kembung, dan berbagai manfaat lainnya. Selain itu, sari jahe secara frekuensi juga lebih sering dikonsumsi dibanding minuman tradisional lainnya, walaupun sifatnya masih occasional atau di keadaan-keadaan tertentu aja. Misalnya, saat badan gak enak, greges-greges, atau di tempat dengan cuaca dingin, pasti langsung kepikiran tuh buat bikin sari jahe. Nah, ini adalah strategi besar yang ingin dijalankan di fase campaign komunikasi herbal drink berikutnya. Apa strategi besarnya? Mengubah pola konsumsi dari occasional menjadi regular. Pola konsumsi yang tadinya berdasarkan keadaan menjadi kebiasaan. Ini adalah alasan kenapa gue bilang strateginya bagus banget. Karena bisa menguntungkan 2 pihak, brand dan konsumen. Brand pasti udah jelas lah, pengen jualan. Lebih sering konsumen mengkonsumsi herbal drink, lebih untung juga dalam hal penjualan dan brand pun jadi makin gede. Dari sisi konsumen juga tetap bisa mendapatkan manfaatnya karena ini kan minuman tradisional yang berkhasiat. Baik lagi, ini strategi yang bagus tapi nggak gampang. Kenapa? Karena harus mengubah kebiasaan konsumen dan itu berat banget. Tapi bukan berarti nggak mungkin karena pernah ada brand legendaris yang sukses menjalankan strategi ini. Apalagi kalau bukan Teh Botol Sosro. Teh Botol Sosro adalah brand yang berhasil menjalankan strategi dari occasional consumption menjadi regular consumption. Dari keadaan menjadi kebiasaan. Dulu teh itu cuma dikonsumsi di keadaan tertentu aja. Pas sarapan atau sore hari misalnya. Makanya ada istilah morning tea, afternoon tea, atau tea break. Atau kalau pas lagi ada tamu main ke rumah, pasti kita nanya, mau minum apa nih? Teh apa kopi? Occasional. Teh Botol Sosro datang mendisrupsi itu semua. Sekarang gimana? Lagi nongkrong-nongkrong, minum teh botol. Abis makan bakso atau mie ayam, minum teh botol. Ke Indomaret lewat depan chiller, tau-tau ngambil teh botol. Makan sate, makan tongseng, makan burger, makan ati sampai makan temen, minum teh botol. Apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Itu gue ceritain dikit aja soal teh botol Sosro. Komen aja kalau kalian mau gue bahas secara in-depth campaign dan strategi dari Teh Botol Sosro. Nanti akan gue bikin di video terpisah. Sekarang kita akan balik lagi ke herbal drink sari jahe. Oke, secara strategi udah bagus banget ya. Yaitu bagaimana herbal drink sari jahe positioning brandnya menjadi minuman sehari-hari yang sering dikonsumsi.
Selanjutnya, bagaimana strategi ini diterjemahkan ke strategi kreatif? Yuk kita lanjut. Oke, pada waktu itu gue dan tim kreatif secara strategi ingin membangun persepsi bahwa minum sari jahe adalah juga aktivitas keseharian layaknya minuman lain seperti minum kopi, minum teh, minum jus, minum susu, dan lain-lain. Minuman yang biasa dikonsumsi kapanpun, dimanapun, tanpa ada alasan tertentu. Nah, karena minuman-minuman ini telah terbiasa untuk dikonsumsi sehari-hari, aktivitas meminumnya pun punya istilah sendiri. Dalam ilmu bahasa ini disebut sebagai afiks tidak baku pembentuk kata kerja. Contoh, minum kopi jadi ngopi. Minum teh jadi ngeteh. Minum susu jadi nyusu. Minum bir jadi ngebir. Dan lain-lain. Dan istilah inilah yang menjadi populer, khususnya bila disematkan pada aktivitas minum dengan konteks aktivitas sehari-hari, break, atau bersosialisasi. Baik lagi, minum tanpa ada alasan tertentu. Nah, strategi ini yang mau coba kita bawa. Ngopi, ngeteh, dan minum sari jahe menjadi nyari jahe. And that's the big idea. Bagaimana nyari jahe bisa menjadi bagian dari keseharian layaknya ngopi dan ngeteh. Selanjutnya, bagaimana ide nyari jahe ini diterjemahkan dalam eksekusi kreatif sebuah TVC? Mari kita lihat dua versi dari iklan Herbadrink Sari Jahe yang pernah gue bikin. Ini dia. Break dulu ah. Capek, nyari jahe yuk. Nyari jahe. Nih, Herbadrink Sari Jahe dengan kandungan jahe asli, hangatnya pas, bikin rileks tubuhmu. Herbadrink Sari Jahe, enaknya nyari jahe. Dingin. Iya, kemung juga. Nyari jahe yuk. Nyari jahe. Nih, Herbadrink Sari Jahe dengan kandungan jahe asli, redakan kembung, bikin hangat tubuhmu. Herbadrink Sari Jahe, enaknya nyari jahe. Oke, kalau kita lihat kedua iklan tadi tampak dua setting yang berbeda. Yang pertama adalah situasi kantor pada saat break, dan yang kedua adalah pada saat aktivitas camping. Alur cerita di antara kedua iklan tersebut kurang lebih sama, yaitu saat temannya sedang break dari kerjaan atau kedinginan pada saat camping, teman yang lain mengajaknya untuk nyari jahe. Capek, nyari jahe yuk. Kata ajakan nyari jahe yuk, ini adalah sebuah pesan komunikasi bahwa aktivitas minum sari jahe ini sudah menjadi suatu kebiasaan di situasi tersebut, sesuai dengan strategi besar yang ingin dibangun tadi. Samalah kayak ngeteh yuk atau ngopi yuk. Konflik terjadi pada saat temannya mengira bahwa nyari jahe adalah aktivitas mencari jahe. Diperlihatkan dengan adegan mereka mencari di semak-semak ataupun pot tanaman di setting kantor. Setelah itu baru masuk ke bagian produk window, sekaligus menjelaskan bahwa nyari jahe itu maksudnya adalah minum sari jahe. Secara produk benefit juga dijelaskan bahwa Herbadrink Sari Jahe terbuat dari jahe asli yang bikin rileks tubuhmu untuk yang versi kantor, atau di versi camping, redakan kembung, bikin hangat tubuhmu. Nah, sekarang kita bahas keseluruhan tentang campaign ini. Seperti yang gue bilang di awal, menurut gue strategi besar dari Herbadrink Sari Jahe untuk mengangkat brand Herbadrink ini udah cukup bagus. Agak ambisius sih, tapi tetap bagus. Secara kreatif, eksekusinya menurut gue menarik. Bagaimana sebuah produk minuman tradisional bisa hadir di setting keseharian yang modern. Secara tone and manner juga cukup light, casual, ada sedikit humor dan komedinya. Catchphrase dan tagline yang menutup komunikasinya juga menarik, yaitu enaknya nyari jahe. Lalu kalau kita balik lagi ke judul video ini, apa yang gagal dari campaign dan strategi ini? Well, gue tanya balik deh ke kalian. Apakah sekarang kalian familiar dengan istilah nyari jahe sebagai sebuah aktivitas? Atau kalian pernah dengar orang-orang di sekeliling kalian bilang, nyari jahe yuk, sebagai ajakan untuk minum sari jahe? Apakah istilah nyari jahe sudah setara dengan ngeteh atau ngopi? Menurut gue sih belum ya. Strateginya bagus, tapi akhirnya nyari jahe tidak menjadi populer juga. Alasannya bisa bermacam-macam. Mungkin secara produk, Herbadrink Sari Jahe tidak bisa mendeliver strategi tersebut. Mungkin karena rasanya, atau mungkin juga karena persepsi bahwa sari jahe sebagai minuman yang fungsional sudah terbangun dengan sangat kuat. Jadi asosiasi konsumen kepada minuman sari jahe memang dikhususkan untuk kondisi tertentu saja. Atau kalau ngomongin faktor media, mungkin juga karena media spending dan exposure-nya juga sedikit. Jadi audiens tidak keterpa dengan strategi dan komunikasi ini. Tapi balik lagi, walaupun secara campaign tidak berhasil, Herbadrink Sari Jahe ini merupakan salah satu porto gue yang cukup gue banggakan. Strateginya bagus,
eksekusi kreatifnya juga dieksekusi dengan baik. Nah, gimana menurut kalian tentang campaign Herbal Drink Sari Jahe ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, segitu ya video kali ini. Seperti biasa, nanti video-video yang merupakan segmen Porto gue akan ada di playlist khusus. Jadi kalian bisa lihat kerjaan-kerjaan benar gue di dunia komunikasi dan advertising. Gimana menurut kalian tentang segmen ini? Terusin atau jangan? Tulis di kolom komentar. Tulis juga kalau kalian ada ide nextnya bahas iklan dan komunikasi apa lagi. Terakhir, jangan lupa klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.